Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Meliasari dengan nomor induk mahasiswa 230501501008. Pada video ini, saya akan membahas tentang ciri-ciri prosodi atau unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental atau yang biasa disebut juga ciri-ciri prosodi adalah suatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan suara, intonation, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Unsur suprasegmental diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu 1. Tekanan atau stres, 2. Nada, 3. Jeda atau persendian, 4. Durasi. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudenya melebar, pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudenya menyempit, pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Tekanan ini mungkin terjadi secara sporadis, mungkin juga telah berpola, mungkin juga bersifat distintif, artinya dapat membedakan makna, tapi mungkin juga tidak distintif. Variasi tekanan dikelompokkan menjadi 4, yaitu tekanan keras, tekanan sedang, tekanan lemah, tidak ada tekanan, yaitu tidak ada tanda diakritik. Dalam bahasa tertentu, tekanan ini ternyata bisa membedakan makna, tetapi dalam bahasa Indonesia, tekanan ini terjadi pada tataran kalimat, dipergunakan untuk membedakan maksud kalimat. Contoh kalimatnya yaitu, saya membeli buku. Apabila diberikan tekanan pada kata saya, dapat diartikan yang membeli buku saya, bukan kamu atau orang lain. Apabila diberi tekanan pada kata membeli, dapat diartikan saya benar-benar membeli buku, bukan mencuri. Apabila diberi tekanan pada kata buku, dapat diartikan ya yang saya beli memang buku, bukan yang lain. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada rendah. Sama halnya dengan tekanan. Dalam bahasa Indonesia, nada juga tidak bekerja pada tingkat fonemis, melainkan bekerja pada tingkat sintaksis, karena dapat membedakan makna kalimat. Variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kalimat disebut intonasi, yang dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Nada rendah ditandai dengan angka 1, 2. Nada sedang ditandai dengan angka 2, 3. Nada tinggi ditandai dengan angka 3, 4. Nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini dapat bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam dan sendi luar. Sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel ditandai dengan tanda tambah. Contoh kata ambil, am tambah bil. Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari silabel. Sendi luar dibedakan adanya yaitu 1. Jeda antar kata dalam frase ditandai dengan garis miring tunggal. 2. Jeda antar frase dalam klausa ditandai dengan garis miring ganda. 3. Jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf ditandai dengan garis silang ganda. Tekanan dan jeda dalam bahasa Indonesia sangat penting karena tekanan dan jeda itu dapat mengubah makna. Contoh kalimatnya yaitu buku sejarah baru.
Kalimat pertama bermakna buku mengenai sejarah baru, sedangkan kalimat kedua bermakna buku baru mengenai sejarah. Durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik dua di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna kata. Sekian dari materi yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.